Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji reliabilitas dalam penggunaan alat statistik. Kemarin kita sudah belajar tentang uji validitas, sekarang kita belajar tentang yang namanya uji reliabilitas. Jadi uji untuk melihat tentang keakuratan data itu ada dua, ketika kita melakukan pertama uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas ketika datanya bersifat kuantitatif. Ini adalah data dari yang namanya data ordinal yang dimana jumlah respondennya adalah ada 15 responden dan jumlah pertanyaannya ada 5. Jadi ini adalah jumlah responden sedangkan yang ini adalah pertanyaannya. Jadi uji validitas itu adalah salah satu metode untuk melihat dari konsistensi atau keakuratan data yang kita gunakan. Yang digunakan sebagai variabel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan skala Likert ataupun metode-metode yang lain, atau lebih banyak sih menggunakan yang namanya skala Likert, maka uji reliabilitas itu adalah suatu hal kewajiban selain uji validitas. Jadi ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Jadi rumus dari uji validitas itu adalah R atau reliabilitas instrumen sama dengan K itu adalah variabel. Variabel dari yang namanya pertanyaan. K itu adalah pertanyaan. Sedangkan dibagi K dikurang 1. Jadi dikali 1 dikurang sigma dari jumlah varian butir dibagi varian total. Itu rumus dari yang namanya uji reliabilitas. Langsung saja, ini adalah salah satu contoh dari hasil tabulasi data. Jadi ini yang dimaksud sebagai tabulasi data. Jumlah respondennya ada 15. Ini namanya responden. Jumlah respondennya ada 15. Sedangkan pertanyaannya X1, X2, X3 ini adalah simbol dari pertanyaan. Pertanyaannya ada 5. Dari satu responden dari 5 pertanyaan itu jawabannya ini. Sampai 15 responden itu ke 15 orang itu atau 15 ke 15 ini itu jawabannya adalah ini. Jadi ini metode skala Likert. Jadi puas, tidak puas, cukup puas dan lain sebagainya itu. Jumlah ini didapat dari penjumlahan yang diisi oleh responden dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 hasilnya adalah 19. Dan seterusnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 sama dengan 21 sampai 20. Jadi 20 ini didapat dari mana? Dari 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Bagaimana cara mengilustrasikan membuat uji reliabilitas dengan 5 pertanyaan ini dengan responden berjumlah 15? Yaitu menggunakan uji reliabilitas dengan cara manual atau menggunakan alat bantu yang namanya Excel. Jadi pertama yang kita harus buat adalah pertama modelnya seperti ini. Pertama yang harus kita cari karena di sini adalah varian, maka yang harus kita cari adalah variannya. Di sini kan ada jumlah varian butir, ada jumlah varian total atau varian total. Oleh sebab itu varian X1 ini berapa? Varian X1 itu adalah jumlahnya adalah 0,74286. Didapat dari mana? Yaitu penggunaan sama dengan var. Var itu adalah varian. Kalau kita menggunakan Excel, var itu adalah varian. B dibagi B17 berarti B3 dibagi B17. Ya ini. Semuanya kayak gitu. Jadi kita blok, caranya bagaimana? Caranya begini. Berarti kita klik sama dengan, habis itu kita ketik var. Habis itu kita blok dari 3 sampai ke 5 ini. Setelah itu tutup kurung,
Kita enter. Hasilnya adalah 0,74286. Begitu juga X2. Variannya berapa? Adalah 0,41 variannya. Didapat dari mana? Dari model yang sama, yaitu var dikali C3. C3-nya berapa? C3 sampai C17. Lalu kita klik sampai ke X5. X5 itu variannya adalah 0,64. Didapat dari mana? Dari model pencarian dari var yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mencari sekali lagi var misalnya. Tapi var, kita klik, habis itu kita klik data X5. X5 itu pertanyaan item 5 sampai 15 responden. Habis itu kita tidak perlu tutup kurung, juga tidak masalah. Habis itu kita enter. Hasilnya adalah 0,64. Sedangkan jumlah ini adalah jumlah dari varian dari var ini, varian dari ini, jumlahnya. Modelnya sama, berarti sama dengan var G3. G3 berarti di sini sampai G15. Hasilnya adalah 2,12. Sedangkan jumlah varian didapat dari mana? Jumlah varian ini didapat dari penjumlahan varian yang ini. Jumlah varian ini berarti penjumlahan dari X, varian dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Sedangkan total varian atau varian total itu didapat dari jumlahnya ini. Jadi ini adalah varian totalnya. Setelah itu baru kita mencari yang namanya nilai Cronbach alfanya. Nilai Cronbach alfanya menggunakan rumus ini. Berarti R sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian butir dibagi varian total. Jadi K-nya berapa? K-nya adalah 5. 5 itu adalah item pertanyaannya. Dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari K berarti 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 dikali 1. Berarti 1 ini. Setelah itu dikurang dari jumlah varian butir. Jumlah varian butirnya berapa? Jumlah varian butirnya adalah 3,15238 dibagi yang namanya dibagi dari varian total. Varian totalnya adalah ini. 2,1238095. Setelah kita memasukkan angka yang ini, baru kita enter. Hasilnya adalah negatif 0,6054. Jadi nilai ini, jadi kita negatifnya kita buang. Jadi nilai ini lebih besar daripada 0,60. Jadi 0,60 ini. 0,60. Jadi hasilnya adalah 0,60 lebih besar daripada 0,60 yaitu 0,654. Artinya bahwa secara uji reliabilitas hasil dari penyebaran kuesioner ini atau tabulasi ini adalah reliable. Kenapa disebut sebagai reliable? Karena nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,60 sehingga dapat dikatakan reliable. Itu hasil kesimpulan dari uji reliabilitas. Kalau misal nanti pertanyaannya 10, ya kita cantumkan 10 di sini. Sini akan berubah nanti nilainya. Kalau misalnya 10 berarti K-nya adalah 10. Kalau misalnya pertanyaannya 12 berarti K-nya adalah 12. Itu terkait dengan model-model atau cara uji reliabilitas menggunakan yang namanya Excel atau bantuan secara manual. Jadi kalau secara manual ya hitungnya seperti itu. Tapi kalau misal menggunakan yang nama Excel lebih mudah. Jadi kalau misalkan ini X dan ada Y misalkan, berarti Y-nya juga kita hitung. Berapa nilai dari Cronbach alpha dari Y-nya. Kalau yang X-nya adalah 0,6054 lebih besar daripada 0,60. Sehingga penelitian ini atau instrumen penelitian ini
dapat dikatakan reliable. Selanjutnya untuk tugas, jadi ini untuk NIM ganjil, ini untuk NIM genap. Jadi pertanyaannya ada 5 pertanyaan dan juga yang NIM genap juga ada 5 pertanyaan. Sedangkan respondennya ada 18. Respondennya yang untuk genap juga 18. Jadi kawan-kawan silahkan mencari nilai dari yang namanya uji validitas, uji reliabilitas dengan menggunakan Excel ataupun manual bisa. Jadi seperti yang model yang seperti ini. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.